Assalamualaikum ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, dan barangkali ada mas-mas yang nonton channel saya juga. Saya ucapkan dulu makasih banyak udah nyalain notifikasi, udah nonton yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini karena saya lagi sakit tangan, saya nggak bikin yang berat-berat. Saya bikin yang kue ringan begini, roti ringan kayak gini, nggak pakai mixer, nggak pakai diulen juga. Ini enak banget. Saya baru pertama coba. Nanti kita belajar bareng ya. Nah, ini kita mulai. Nanti detail resepnya saya taruh di link deskripsi. Ini langsung aja, saya tanpa persiapan, saya taruh susunya. Kemudian 1 butir telur utuh. Aduh, ini berebet banget nih, pecahin telur aja nih nggak bisa. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, telurnya ada 55 gram. Kemudian saya pakai raginya 5 gram. Timbangan saya nggak gitu presisi nih teman-teman. Yang jelas ini 5 gram raginya. Kemudian saya lupa sebut tadi susunya itu harus susu anget ya, karena kalau tanpa ulen, tanpa mixer itu harus anget susunya atau cairannya. Terus gulanya ini 45 gram. Oke, kita aduk sampai dia tercampur rata. Nah, ini udah tercampur kayak gini. Saya mau masukkan tepung terigunya, jadi saya pakai 2 jenis ya. Karena ini nanti cuma mau pakai teflon, saya nggak pakai oven. Saya pakai tepung terigu protein tingginya 125 gram, kemudian tepung protein sedang 125 gram juga. Jadi totalnya 250 gram. Jadi ini nanti kita nggak akan pakai oven ya teman-teman. Saya cuma mau pakai cetakan teflon, cetakan telur dadar gitu, cetakan kue lumpur lah. Nah, ini campur sampai rata. Biarkan sampai tepung-tepungnya ini semuanya tuh kemix gitu sama cairannya. Bagian pinggir-pinggirnya nih tarik ke tengah ya teman-teman. Balik-balik kayak gini, aduk biasa aja. Yang jelas tepung-tepung kering tuh harus nyatu sama adonan basahnya. Nah, nih kalau sudah, saya mau tambahin 2-3 gram garam. Kemudian ini margarinnya, saya pakai margarin mentega, campuran margarin dan mentega. Nah, ini saya cairkan dulu. Ini bisa di steam, bisa di microwave juga bisa. Kenapa harus pakai cair? Karena kalau kita nggak pakai mixer sama nggak pakai ulen, itu memudahkan dia untuk lebih meresap ke dalam adonan. Jadi si margarin ini lebih cepat masuk gitu. Jadi adonannya itu lebih menyatu gitu, dan cenderung untuk yang tanpa ulen, tanpa mixer itu cairan akan lebih banyak kita pakai. Nah, ini aduk-aduk kayak gini aja, nggak perlu kita ulen-ulen, cuma aduk. Ini saya pelan aja karena tangan saya juga sakit ya teman-teman. Sepertinya saya dari hasil MRI kemarin tuh ada sedikit cedera, jadi saya udah nggak boleh nge-mixer manual pakai tangan, jadi harus pakai standing mixer terus. Apalagi kalau mulai pakai tangan, udah nggak mungkin lagi, sayang banting-banting gitu. Nah, ini oke, bentuk membulat kayak gini di tengah.
kita mau istirahatkan dulu adonannya. Jadi setelah kita aduk-aduk begini, kita akan tutup dulu ya, biar adonannya rileks mengembang sendiri. Kurang lebih 15 menit nih, kemarin bisa 15 menit. Nah, ini 15 menit dia udah mulai berubah kan ya, udah mulai ngembang gitu. Nah, saya kempiskan lagi nih pakai tangan aja, nggak lengket kok nih, adonannya aman. Nih saya kempiskan, kemudian saya aduk-aduk pakai tangan, aduk membulat seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya agar permukaan yang halus ada di luar. Jadi ini bukan kita ulen banting-banting tuh enggak. Jadi cuma dibulatkan, tarik ke tengah seperti itu biar dia halus dengan sendirinya. Nah, ini akan saya istirahatkan yang kedua 1/4 jam lagi. Nah, hasilnya seperti ini, akan lebih halus ya teman-teman, karena kita nggak bikin roti yang seperti oven dan kita pakai tepung protein sedang juga. Kita nggak pengen dapet serat yang harus gimana. Nah, kita langsung aja kita timbang. Saya masing-masing mau pakai, ini saya timbang kembali 500 gram, jadi ini 50 gram masing-masing, jumlahnya jadi 10 masing-masing adonannya. Oke, lakukan penimbangan sampai selesai. Kemudian kalau sudah, saya akan rounding ya. Rounding seperti biasa, nanti biarkan yang permukaan bagian luar adalah yang bagian halusnya. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai, istirahatkan dulu 5-10 menit. Nah, kalau sudah, ini saya siapkan loyangnya untuk tempat. Saya kasih taburan tepung, tapi rupanya karena kita mau panggang, tepungnya tuh nanti jadi nempel gitu. Jadi lebih baik pakai ini aja ya, pakai margarin atau minyak. Nah, ini kita ambil satu adonan, kita gilas bagian atasnya biar halus. Oke, kemudian kita balik. Nah, ini teman-teman mau isi apapun bisa, mau coklat, selai nanas, selai stroberi, apapun bisa. Saya kebetulan ada isian kacang hijau yang udah beli jadi gitu. Nah, ini bulatkan 20 gram, kemudian saya pipihkan karena nanti kita dapatnya pengennya ada bentuk yang pipih. Kemudian padatkan seperti ini ya. Bantu dia bagian tengahnya ditekan ya, bikin biar dia agak pipih kayak gini, karena nanti kita nggak akan udah dipipihkan kayak gini. Kita istirahatkan ya, tapi kita nggak akan istirahatkan dia terlalu lama, nggak akan proofing terlalu lama, paling cuma 10 menit nanti. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, hasilnya jadi kayak gini, kita istirahatkan 10 menit. Nah, kalau udah 10 menit, kita siapkan ini teflon untuk cetakan kue lumpur ya. Ini saya beli yang isinya 8, nanti link pembelian saya kasih. Nah, ini panaskan di kompor, apinya api kecil saja. Lebih bagus kalau kompornya kompor yang bulat, jadi apinya merata. Ini kebetulan kompor saya di bagian tengah aja, jadi saya geser-geser nanti. Nah, ini saya tanpa perlu mengoleskan apapun di dalam wajannya, dalam cetakannya, jadi polos ya. Nah, ini saya geser-geser, saya putar-putar biar matangnya rata. Ini kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Ini saya lebih dari 5 menit, makanya agak gosong dan terlalu besar api saya. 5 menit aja, apinya kecil, paling kecil. Nah, ini saya coba balik. Wah, tuh
Jadi jangan kasih tepung ya teman-teman. Tepung itu kalau buat donat gitu kan, kalau dia digoreng dia hilang tepungnya. Nah ini alasnya karena saya taburi tepung biar nggak lengket, rupanya jadi kayak gini nih, permukaannya ada tepungnya jadi nggak cakep. Oke, nah balik-balik aja. Ini nggak akan kempes kok teman-teman. Di awal tadi kita udah 5 menit udah tutup, udah mengembang dia. Kita akan dapat pipih bagian dua sisinya, jadi nggak perlu takut dia bolak-balik. Nah ini kita lihat udah lumayan nih, lumayan cantik. Nah ini coba ya matang atau enggak. Belum matang jadi saya pindahin. Ini kalau pakai kompor yang dia lebar apinya pasti lebih cantik hasilnya. Jadi saya pakai yang paling kecil, api paling kecil di tungku yang paling kecil. Jadi ini ada yang belum matang, jadi saya tutup lagi. Lakukan sampai selesai ya. Nah ini hasilnya. Tentu saja lah yang cakep yang saya ambil ya teman-teman. Nah ini kayak gini. Nah ini bisa diisi ke plastik yang kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau arisan atau mungkin mau dijual, bisa pakai kayak gini. Nah ini ukurannya pas nih, 50 gram dengan cetakan yang isi 8, pas dia masuk di sini. Hasilnya menurut saya oke sih. Jadi kalau arisan kita pengen bikin sendiri suatu yang beda, tinggal kita variasi isinya, atau mungkin atasnya mau dikasih wijen juga nggak apa, bisa-bisa aja. Dan ini dalamnya matang loh teman-teman, walaupun dia nggak nggak terlalu lama. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.